Terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan yang terakhir sekaligus pembinaan dari beliau Bapak Kepala Desa Jagalempeni, Dumateng Bapak Ahmad Tajuddin SAG, dipersilakan. Bahasanya apa bahasanya? Ini kan saya 15.30. Kalau sambutan itu kan 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Bismillahi ya akraman akramin. Tafaddal alaina wa ala jami'il mudhibin bitaubatin tungkila billil maksiyati ila isit ta'ah wasabbitna ilaiha tukhrijana minad dulli wala tiba'ah ala minhaji ala ahli sunnah wal jamaah alladzina awjabat lahumur rahmata wasyafa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, meskipun ora katon tapi ana warai senengene ya. Sapi turute. Panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Masruri selaku Dewan Suriyah NU Ranting Jagalempeni bagian selatan, apa Jakarta Kidul? Kelak kakake gawe. Jagalempeni selatan, Jagalempeni bagian selatan. Enggak ada desa Jagalempeni selatan, enggak ada desa Jakarta Kidul. Yang ada Jagalempeni bagian selatan selaku Dewan Suriyah. Pak panjenenganipun jangan Bapak Suriyah ya. Al-Ustaz Lukmanul Hakim selaku Dewan Tanfidiyah bersama jajaran pengurusipun Mustasar sing ilaken ngene ya. Terus apa maneh? Ya, beserta akwanipun, anggotanipun, pengurus Ansor Ranting Desa Jagalempeni dengan segenap jajaran anggotanipun, pengurus Fatayat, pengurus Muslimat, ya, pengurus IPPNU, pengurus IPNU, pengurus atau lajnah Upsisnu, terus lagu yang paling dimuliakan oleh Allah, jajaran personil apa lajnah apa bano ya, bandot ya, siap untuk diborok nanti bulan haji gitu ya. Bandot tadi dikonotasikan bahasanya bangga ngotot. Nah, kalau bandot konotasinya itu wong sing ngelanangi wadunan terus gitu. Ya kayak kepepet loh gitu. Nah, nggak tahu itu inspirasi dari karena tidak melalui satu tabayun, satu penjelasan, satu konfirmasi atau menegaskan dengan lakop yang namanya bandot, sehingga ya masih kita maklumi. Ya syukur kira-kira kalau bandot itu kesannya adalah mafsadah, kesannya adalah kumpulannya wong-wong sing tukang gawaki prawane wong, ngono kan repot deh. Nah, kesannya seperti itu.
Nah, mungkin akan lebih sedikit menjadi adem, ya akan menjadi lebih progresif ketika O-nya diganti E. Mas Novi, ya bandit gitu ya. Bandit itu ya lebih identik arogan, berandalan, kan? Ini nggak apa-apa. Ya, kesannya tidak menyangkut basariah itu, tukang ngaduk kena dan tukang gawak anaknya wong. Ya, itu bisa. Ya sebenarnya tidak menjadi permasalahan. Kayak prinsip wong alim ulama NU itu lebih baik minyak misik cap babi daripada minyak onta cap babi, minyak babi cap onta gitu kan. Lebih baik bondot tapi wonge alim kabeh. Ala pertemuan NU ya teka, ala pengajian ya teka, ala pembangunan NU ya teka. Ya gue lu apik tenimbang bahasane kelompok muhibbin Masjid Baitur Rahim tapi langsung teka gitu kan. Nah, barangkali kalau dilihat dari sisi itu ya positif ya Mas Romi. Nah, kalau bandot kira-kira banyak yang komplain, iya diperbaiki sih kira-kira lebih pas. Nah, bandotnya iya ngentut gitu. Sedayanipun yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mugia pertemuan pada sore hari ini tadi bilang ada yang bilang yang kedua, ada yang bilang yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi satu semangat spirit menuju taqarrub ilallah yang senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat salam kita curahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan kita bergabung bersama NU yang jelas, NU yang memiliki garis lurus sampai dumugi Kanjeng Nabi, insyaallah kita disamaati baik di dunia langkung-langkung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dewan Suriah, Dewan Tanbih, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Ansor dan sedayanipun yang saya hormati. Sesarengan kula ngaturaken matur nuwun sanget atas diberi kesempatan wekdanipun di pertemuan tribulanan ini. Saya nggak bisa membayangkan kalau di Jakarta Wetan juga ada tribulanan, ning Jagal Berdia ada tribulanan, lah kok Fatayat Muslimat yang anak kena di samping bulanan ya tribulanan, di kira-kira waktu nih entek kabeh kok NU ngono. Tapi puji syukur kepada Allah dalam kesempatan ini mudah-mudahan menjadi satu contoh atau tulodo untuk ranting-ranting yang lain sehingga berbagai persoalan baik keumatan, baik kedesaan, baik ke negaraan itu bisa ada di NU. Oleh karena di pertemuan kali ini saya yang menjadi bagian dari jaga lempeni, berarti kalau diterima dan diakui membawai 3 ranting. Satu ranting Fatayatnya masih satu ya, Muslimatnya masih satu, Ibnu PPNU masih gabung satu. Nah ini menjadi satu dinamika. Jadi ada satu panorama gerakan civil society atau bahasanya si kami itu citizenship atau bahasanya Pak Agil Said itu masyarakat mutamadun, kalau Muhammadiyah masyarakat madani. NU merupakan satu jamiyah
kumpulan orang-orang yang tidak resmi, ya tidak resmi dalam satuan tatanan kenegaraan menjadi menteri NU, nggak ada, gitu kan? Ya nggak ada, adanya secara personal. Jadi NU itu adalah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki sistem pemikiran, pola pikir, punya manhaj, punya metode dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam bersosialisasi. Ya disitulah orang NU, sehingga NU merupakan suatu wadah besar yang di dalamnya adalah orang-orang Indonesia. Kalau Gus bilang yang namanya orang NU adalah orang Islam yang hidup di Indonesia itu. Yaitu berpikir besar. Jadi kalau orang Islam yang hidup di bumi Indonesia itu adalah orang NU. Itu bahasa NU secara lebih kafah. Muhammadiyah dalam banyak hal itu juga banyak persamaannya dengan NU. Nah, mainstream atau garis besar, alur besar kekuatan Indonesia itu tidak lepas ada di NU dan ada di Muhammadiyah. Dan kalau NU dan Muhammadiyah morat-marit, hancur, sudah tidak ada pengendalian, tidak ada ranting yang bisa kumpul seperti ini, ya Indonesia bubar. Nah, siapa sebenarnya Indonesia yang memperkuat, yang membangun satu keutuhan NKRI? Ya hanya NU dan Muhammadiyah. Makanya selain dari kekuatan mainstream dari NU dan Muhammadiyah, muncul yang namanya Hizbut Tahrir, muncul yang namanya Islam Salafi, muncul yang namanya NII, muncul yang namanya LDII, muncul yang namanya Islam Tarbiyah, muncul yang namanya kekuatan Ikhwanul Muslimin. Mereka itulah satu gerakan yang mengusung menuju kepada pan-islamisme, bermaksud untuk menjadikan dunia ini dihuni oleh seluruh kekuatan orang Islam. Kekuatan Islam tidak tersekat, tidak terpecah menjadi ada Islam Indonesia, Islam Timur Tengah, Islam Barat, dan sak piturute. Hingga mereka sampai hari ini masih memegang, masih berjuang menuju pan-islamisme yang dirancang oleh ya Sayyid Rito, Sayyid seperti pemikir-pemikir India, Muhammad Iqbal dan sebagainya. Itu mengusung hal-hal seperti itu. Sehingga munculnya apa? Munculnya ya kekuatan-kekuatan radikalisme itulah yang terus merongrong keutuhan NKRI. Makanya NU menjadi satu perekat dan kekuatan utama di Republik ini harus waspada. Dalam konteks Brebes kemarin sudah muncul Muslimun Khilafatul Muslimin. Di Brebes itu berani menunjukkan diri, dan itu ada di Wanasari, tepatnya ada di Batam. Itu bagian dari yang NU wajib mengantisipasi. NU harus mengambil langkah-langkah amputasi terhadap gerakan-gerakan itu. Menjadi satu rasa syukur kita, ande jagal penikaya di sawah jajar, mungkin jadi paket nikmat. Mungkin apa yang diaturkan oleh muslimat, NU loyo, NU jam kendor, NU jam karet, dikaretkan ini nggak ada ini. Nah, besok jangan karet. Ya. Mergo apa? Mergo di situ tidak ada satu kompetisi. Artinya di situ tidak merasa ada bagian yang mengintai yang
isin-isin. Di Jagalumpen ini merupakan satu masyarakat homogenitas, hampir 99,9 NU. Hingga pertemuan NU, pengajian NU, rada kendor, rada royo, wela kasih izin. Nggak bisa kalau itu terjadi di Sawah Jajar, hampir 50-50. Hampir di Kertabusuki kekuatan Muhammadiyah juga banyak, NDII juga banyak. Di Jumeling itu Masjid Muhammadiyah, ini Langgar Muhammadiyah, ini NU, itu NU. Kalau pas badaji, wah kayak wong cakar-cakaran cok. Ya. Untung di Pesantunan begitu juga banyak, di Kelampok juga banyak. Di Tanjung Sari sudah mulai banyak. Di Sidamulia masih hanya 1,sekian%. Di Gelonggong pusat gerakan Muhammadiyah itu yang masih kompromistis, termasuk wong-wong Jagalumpen itu gerakan Muhammadiyah enak Gelonggong. Ya itu masih untung. Nah makanya tinggal bagaimana rasa dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada Jagalumpen ini. Nyaris tidak ada pertikaian, perselisihan atau inte-menginte program atau balap-balapan program, hampir tidak ada. Sehingga dari situ tentunya bagaimana NU di tingkat desa Jagalumpen ini merumuskan satu program mungkin berbeda dengan di Sawah Jajar, Jumeling, Pesantunan, Lampok, dan piturutnya di sana. Jadi relatif lebih longgar dan lebih leluasa. Tinggal apa yang menjadikan NU masyarakat Jagalumpen yang notabene-nya 90,9% NU, tetapi kemajuannya loh kok kalah dengan satu desa yang di sana bercampur aduk, bahkan kekuatannya 50-50. Nah ini menjadi satu hal yang harus kita telaah bersama pada Dewan Suriah, pada Tanbidiyah Muslimat Fatayat. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Baik dalam gerakan jamiah yang tersangkut, yang tergabung di satuan kemuslimatan dikuasai oleh wong lor. Ya, kefatayatan secara level kecamatan mau kabupaten dikuasai karo wong lor. Begitu ansornya juga kan. Ansor secara umum juga lebih banyak dikuasai oleh wong lor, baik level kabupaten maupun level kecamatan. Dalam banyak hal, pergerakan-pergerakan di tingkat keumatan ormas kemasyarakatan NU dengan segenap banomnya, bagian selatan yang notabene-nya adalah 99,9%, tetapi di tingkat progresivitas, di tingkat tampil kemajuannya, mengusung, membawa semangat rahmatan lil alamin, bisa dibilang sangat relatif rendah. Ini rendah. Ya mungkin faktor-faktornya bisa kita cari, dan sebenarnya orientasi-orientasi yang lebih bersifat jamiah, ketika jamiah di tingkat atasnya ranting, di sana rontang ranting, ya malah rantingnya yang menjadi cabang, itu juga satu keunggulan, keistimewaan. Oleh karena dari hal-hal seperti itu, Kang Lukman juga tidak kurang yang namanya wawasan pengetahuan, ditopang oleh sahabat teman-teman dari Bandot Bandit, dan Kang Suriah juga tidak kurang, apalagi zaman sekarang aslinya tanpa kumpul-kumpul, tanpa ngaji, juga wis pada pinter buka YouTube dewek, tinggal wawasan pengetahuan yang sudah disebar di semua lini, di semua ruang, itu bisa mensikapi atau enggak. Nah, proses pensikapannya atas dinamika sosial, dinamika masyarakat, dinamika kemafsadatan, kemungkarotan, dan dinamika kemanfaatan dan kemaslahatan,
Ya ini prosesnya ditabayunkan bersama, sekaligus membaca tantangan, membuka peluang yang kira-kira bisa memperkuat kekuatan jamiyah dan jamaah Nahdlatul Ulama. Nah, pertanyaannya, ketika dijaga lepeni 99,9% secara dohiriyah, ya sesungguhnya mampu. Satu apresiasi terhadap Absisno bisa membuktikan bangunan yang begitu kokoh mungkin akan menjadi bangunan kokoh yang tidak ada yang lebih kokoh di Kecamatan Wonosari, barangkali gitu ya. Kalau Dadi ya, kalau Dadi, ini kalau wis Dadi, kalau wis Megah itu menjadi bangunan gedung NU yang paling megah. Itu gak aneh, karena sejak dalam ini sejak ketemu NU kabeh. Nah, itu dari sisi itu. Nah, kenapa itu baru bergiat muncul kesadaran, membangun, membuat, melakukan ini dan itu? Coba kalau dari dulu, sehingga ukuran-ukuran kemajuan atau hambatan-hambatan kemajuan yang terjadi di Jagalempeni dan beberapa desa tetangga lainnya, ketika Jagalempeni sedikit loyo, ketika Jagalempeni dalam hal kemajuan ke SDM-nya juga sedikit loyo, ada apa sebenarnya hal itu semua? Apa selama ini rasa mahabbah dan rasa hikmat atau keyakinan atas keimanan yang dibangun melalui NU kita itu belum begitu menantap sampai di hati yang paling dalam, ataukah mungkin kita menjadi bagian dari masyarakat jamaah jamiyah yang belum bisa hormat, menjunjung tinggi semangat nilai-nilai kesepuhan yang ada di Jagalempeni. Di Jagalempeni itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, Pakune Brebes itu ada Mbah Tahfiz ya. Itu adalah kekuatan penjaga NU di level apapun, bahkan sampai level pusat. Di tingkat lokal di sana, di sini ada Kiai Masruri, ada Ustadz Lukman, ada Kiai Muanas, sampai dengan Mbah Moyang kita. Nah itu coba ketika kekuatan-kekuatan secara horizontal, kekuatan-kekuatan secara tasawuf, kekuatan-kekuatan secara hakikat, kekuatan-kekuatan yang penyangga anane Jakatamu seperti yang sudah diungkap di hall tidak tuntas gitu kan. Nah, Jakatamu itu kalau pakai kacamata batin ya luar biasa. Emang jauh lebih petani kayaknya ya. Lalu bapakku lebih petani kayaknya ya. Lah kayaknya itu ya petani kayaknya ya. Lagi kan petani ini. Orang lunga-lunga gitu. Lalu kok disampaikan aku geger maning, berantem maning. Ini salah-salah mengaturkan Mbak Muslimat. Jadi jenengan kok betah di kene. Musiknya. Bisa terjadi dan itu sudah terjadi. Ya. Nah, itu problem-problem dan keunggulan-keunggulan. Dan ternyata kalau secara horizontal, secara batin ya, kamu sudah Lukman, kamu sudah Mas bisa cerita. Tamunya Jagalempeni itu bukan pere-pere, tamunya Jakatamu itu bukan pere-pere. Ya, luar biasa. Dan di situ berarti ada orang yang mbah kita, moyang kita, sepuh kita, leluhur kita itu lebih mulia, lebih istimewa dari yang bertamu. Yang bertamu namun mari ini sepuh Jagalempeni, lokasinya di Jakatamu sepuh, berarti yang bertamu itu ya hormat kali, ini sepuh kan di situ. Nah, kayak Kang Ustadz Masruri dengan Kang Ustadz Lukman selaku Tadbidiyah dan selaku Suriyah, ya secara estetika berarti Tadbidiyah soalnya mari
Surya. Lah berarti Jakartamu itu leluhurnya itu tingkatannya Surya. Tangkit dari Jawa Timur, dari Jawa Barat sampai dengan ujung barat itu pada bertamu nang Jakartamu. Itu yang kurang menjadi satu perhatian kita, sehingga gerakan keumatan, gerakan kenahdiahan, gerakan ke insaniahan, gerakan kenegaraan atau kewatoniahan masih kategori lemah. Nah, ketika kita menjunjung tinggi semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah ukhuwah Wasaniyah Insaniyah, ya berarti yang maujud dan yang sudah tidak maujud itu menjadi bagian dari energi kekuatan bangsa kita. Kalau dijaga lemene berarti secara spiritual, secara kekuatan batiniahnya itu masih lemah, perlu dicas. Makanya saya sedikit memberikan satu harapan sekaligus koreksi bahwa tempo kemarin seiring dengan bagaimana kita bisa takdim, tabarukan dan takdiman kali para sepuh sepuh yang sudah ada di kuburan. Nah ini kita bicara pada posisi desa. Desa tidak ada satu korelasi secara struktural dengan NU, tidak ada. Tetapi desa kembali kepada bahasa moralitas, baik lurah, baik pamonge, baik RT-ne, yang itu semua adalah NU. Ya ajaklah untuk berpikir NU. Nah, kembali pada individualnya, moralitasnya, society-nya. Nah, ketika di situ ada RT-nya, kebetulan kayak Pak Soimah juga RT, secara kebersamaan kebetulan juga fatayat apa muslimat? Istuwa. Berarti istuwa ya. Muslimat kowe bok tuamu, ibno, iya fatayat panemu gitu kan. Nah, posisi itu berarti ya ini menjadi harapan kita ya. Nanti saat 7 menit mana Pak Gubernur? Ya. Biar terumuskan. Jadi desa dengan segenap satuan-satuannya. Dari sana lurah, pamong itu namanya pemerintahan desa. Di dalamnya pemerintahan desa ada BPD. Di sana ada struktur satuan SKPD di tingkat desa. Ada yang namanya PKK. Ada yang namanya pertama RT RW di Sambung, ada PKK, ada yang namanya NPM, ada yang namanya Karang Taruna, ada yang namanya Satuan Dimas, Inmas atau Limas, ada satuan Poktan, Bapoktan, ada satuan yang namanya banyak Bumdes, ada satuan, dan itu berkembang. Ketika NU dalam satu konteks Jagan Lemene Selatan kurang connect dengan NU Wetan atau Lor, bisa saja untuk mengkoneksasikan program-program yang ada di NU Selatan ditransmisikan, ditransformasikan, dibagi biar di sana juga melakukan satu kerja-kerja, merumuskan kerja-kerja dan mengaksikan kerja-kerja. Ada satu korelasi, ada sinergitas, maka di situ berarti desa harus membentuk satu badan yang bisa memediasikan antara Lor, Kidul dan Wetan. Nah ini kan putus. Nah berarti kita ya energi ganda kalau demikian. Oleh karena terlepas dari desa, coba kita berpikir pada lingkup ya wilayah RW 2 dan RW 1. Nah, di RW 2 dan RW 1 kebetulan juga kuburan ini juga menjadi bagian dari ya kepemilikannya
Ahlul makomnya adalah RW 1 dan RW 2. Nah, RW 1 dan RW 2 dipayungi oleh kekuatan yang punya ranting-ranting. Itu adalah Masjid Baitur. Masjid Baitur Rahim adalah satu penyangga kekuatan, kekuatan diniyah Jagal Beli Selatan dengan disangga oleh ranting-ranting berapa musola. Katakan 14 musola, berarti masjid itu membawai 14 musola. Nah, dari NU berarti masuk ke dalam masjid dan 14 musola. Lalu itu mensinergi nanti, mensublimasikan menjadi satu energi menuju kepada semangat pembangunan ukhuwah Islamiyah, diniyah dan watoniyah. Di situ menyatu. Makanya di situ juga tidak lepas bahwa untuk menjaga regenerasi keberlanjutan yang sekarang bolehlah muslimah, ya besok nenek-nenek gitu kan. Di bawahnya muslimat fatayat, besok akan jadi muslimat. Di bawahnya muslimat ada anak-anak IPBNU, ya nanti jadi fatayat. Lalu burine, lalu kan dididik oleh muslimate, oleh fatayate, oleh kakak-kakak ibnune, yaitu yang ada di TPQ, yang ada di Madrasah Diniyah, yang ada di MI, kan gitu. Nah, sedini mungkin dibangun semangat ukhuwah Nahdiyah dari mulai sejak kecil. Ya, dari sejak kecil sehingga nanti tidak kehabisan satu mu'arrif, satu penggerak-penggerak mu'arrif, satu menuju kepada satu tatanan menjaga keukhuwahan itu. Kita kembali kepada bahwa NU ada di mana? Ketika di situ masjid itu menjadi satu payung yang memayungi 14 musola. Nah, terus pengurus Madin ada di mana? Pengurus NI ada di mana? Nah, kalau kita satukan, mensinergikan dan sadar akan itu semua bahwa kita adalah menjadi kekuatan NU, ya mensublimasikanlah, mensinergi, menyatukan kesatuan aksi yang dilakukan oleh NU. Nah, kira-kira kalau kita ukur energi atau kekuatannya NU menjadi bagian dari civil society, penyangga kekuatan kemasyarakatan, karo kekuatannya pengurus masjid, ya menurut saya ini kalau kira-kira lebih kuat NU atau lebih kuat pengurus masjid? Jangan begitu, nanti kan ini pengurus masjid. Nah, ketika kuat NU, ya warnailah masjid dengan program-program NU yang lebih menjaga serangan-serangan yang akan menghabiskan faham-faham ala ahli sunnah wal jamaah. Itu satu. Ini sudah menjadi fenomena bahwa seruan-seruan salafi, seruan-seruan mustahil, seruan-seruan kelompok-kelompok radikalis, bagaimana untuk menghabiskan NU, untuk memporak-porandakan republik yang di bawah panji NU adalah harga mati. Mereka itu tidak pernah akal. Ternyata setelah dilakukan satu analisis, setelah dipelajari, ini untuk mengobrak-abrik, membubarkan NU adalah menjauhkan masyarakat NU untuk takdiman wa barokatan mengenali, ya, dengan para sepuh, para leluhurnya. Nah, jadi kurangnya untuk memutus, ya, kekuatan NU selaku penjaga NKRI itu, manakala sudah dijauhkan rasa takdim, rasa hormat, rasa tak perlukan karo para leluhur, karo para pindah sepuh. Dan ketika mereka sudah melupakan jasa-jasa para aulia, para syuhada, itu nanti mulai lupa dengan mbahnya, lupa dengan sohibul maqbar, sohibul baladina, sohibul korea. Itu nanti akan lupa. Jadi kan sudah nanti tidak ada ziarah kubur. Jadi kan nanti tidak ada ziarah-ziarah wali songo. Ya karena di situ sudah dirubah mindsetnya bahwa itu hanya menghabiskan duit,
itu hanya menghabiskan tenaga, itu hanya menghabiskan waktu, yang pada waktu yang bersamaan kemudian masyarakat NU sudah jauh dari satu kebarokahan, sehingga rahmat itu sulit untuk diturunkan di satu masyarakat yang tidak bisa hormat takdim karo para sesepuh leluhur. Sehingga di sini juga menjadi satu penting, pengurus kuburan itu kalau tidak NU, di-NU-kan dulu. Nah, pengurus kuburan itu harus berjiwa NU mendik, NU ne double lah, ya. Kue pengurus kuburan itu, sehingga bisa prihatin, bisa mengkanter, bisa memprotektif, menjaga gerakan serangan-serangan yang terus mengumandangkan bid'ah, terus TBC, T-nya apa? Nah, T-nya TBC, bid'ah khurafat, tahayul bid'ah khurafat, tahayul bid'ah khurafat, itu terus jadi nyanyian. Nah, ketika orang Jakarta lupa dengan tabarukan di kuburan, itu NU-nya sudah luntur. Nah, dan kalau kita hitung berapa banyak wong Jakarta musim hari Jumat Kliwon merana. Nah, ini menjadi fenomena menarik kayak ini bojone Mas Jalan ya. Ini kedawon itu bangsal sampai turun tangan. Dicukup cecek, bangsal langsung turun tangan. Ini Jakarta lenggang-lenggang aku. Nah, bukan anak bandot ini nanti gerakan. Nah, ini coba dirumuskan. Makanya menjadi penting pengurus masjid, ya, pengurus kuburan itu masuk ke dalam rumah yang namanya NU. Buat satu program, buat satu aksi rencana yang real, dan itu bisa menggugah semangat rohaninya, semangat batinnya masyarakat Jakarta yang kemudian berkatan rohmat melalui atau asbab kita tabarukan kalau wong tua. Kalau kita buka, jadi kan tanya lah kalau kayak Mas Ruri di situ tidak kurang-kurangnya ya wong-wong alim yang saya katakan tadi banyak yang bertaruh di situ. Dari mulai Syekh Maliki, Mbah Maliki, sampai dengan Mbah Jogodolo, sampai dengan Mbah Kasir, sampai dengan Mbah Syarifin, sampai dengan yang paling adiluhum di situ adalah Mbah Sayyid Taslim. Di situ ada Mbah Ki Kerta Jiwa, moyangnya Mbah Kuryani. Di situ ada Mbah Ki Kerta Guna. Di situ ada Mbah Ki Singa Diwirya. Di situ banyak sekali di sana. Nah, makanya pertanyaannya adalah, nah ini perlu dibahas masa ini kan, ya NU harus mampu menjawab problematika masyarakat. Ketika orang melakukan satu tabarukan, watakdiman melalui satu wasilah dengan mengirimkan melalui bacaan bersama surat Yasin dengan tahlilan bersama. Ning Banglor, kira-kira nyawa bika ora? Ning dalan ning Kertosan, kira-kira nyawa bika ora? Ning makome Mbak Taslim yang sudah saya bangun itu, kita bangun itu duitnya jenengan semua itu. Ning Mbak Taslim, kira-kira nyawa bika ora? Nah, ketika di situ ada sesepuh leluhur yang subhanallah kemuliaannya, kesolehannya, berarti di situ adalah kayak ini masjid membawai 14 musola. Mbak Taslim itu adalah punduk, adalah payung besar memayungi ahlul kubur sejumlah seluas dari makam kuburan itu. Kalau saya itu di Basur Maseka, kalau saya berdoa di bapak saya, anjuk nih Mbak Taslim apa orang? Mungkin kayak dene toler gede kalau toler cilik, tapi yang kita kumpul tabarukan ning makom Mbak Taslim dan blondur menaweti. Karena di situ tadi saya katakan tamunya itu, masya Allah,
Ini bapak tuane Kangmas, ya samono. Yang mana bapaknya aku, ya samono. Tapi nampuro diamini, dibarengi karo para aulia, karo orang-orang soleh, orang-orang suhada, kumpul lah. Artinya apa? Berarti ada satu makom, ada satu tempat di mana menjadi tempat yang mulia dimuliakan, atau yang hanya mulia, atau hanya sebatas biasa, dan ada yang utama. Nah, ketika kita berpikir keutamaan, kira-kira kalau tahlilan di kuburan, ya bengi-bengi, ning kanan kirinya alang-alang, sukete semerawut, bisa kusung nggak? Itu bukan anak kelapa, nembe anak bahaya, berubah. Nah itu maksud tujuannya kula dan Mas Rulina Sapi Turutin bangun kuburan Mbak Taslim itu dalam rangka satu, membangun rohaniah, batiniah masyarakat Jakartamu. Diparing ora mari kuburan wong tua karena udan, karena rungkut ning kono insyaallah anjong, sehingga bisa menciptakan satu semangat doa yang lebih khusyuk. Yang kedua, yang namanya makom, yang namanya makbaroh, ya, yang namanya makbaroh tidak ada yang dituakan, tidak ada yang disepuhkan, tidak ada yang namanya situs. Ya ini bagian dari yang namanya situs kepurbakalaan makom Jaka. Kamu nanti dikasih tuh, situs purbakala makam Jakartamu, Mbah Taslim dan Sapi Turute. Sehingga di situ itu punya marwah, di situ itu punya yang namanya martabat, yang namanya punya kebanggaan. Saya yakin wong luar kuburan ketika ziarah pun, ya Allah, ana makom apik jemben ya. Kegawa kabeh makom Jakartamu itu. Lho kok dipersoalkan? Ya, makomnya Masya Allah, apalagi kalau semerat isinya. Nah itu bagian dari untuk menggugah batiniah, rohaniah masyarakat, sekaligus memberikan satu kebanggaan, satu rasa memiliki kuburan. Di situ ada kuburan Sohibul Makbar, Sohibul Brebes, Sohibul Koryah, ya di situ. Sehingga tidak salah ketika kita tabarukan di situ sama dengan mentabarukan di semuanya itu. Sehingga itu perlu coba dirumuskan bagaimana bentuk tabarukan, bentuk wasilah, bentuk tahlilan kita bersama biar tidak terjadi bandekan kayak kemarin. Yaitu di luar dari satu skenario. Nggak ngerti kalau pengurus makam juga mengagendakan tahlilan bersama dan waktu itu melalui Kabupaten Pasuruan Kakak Tarjono bahwa ini ada hari sangat bagus menjelang Lebaran, hari Sabtu, hari Minggu ya. Nah Jumat itu Jumat Kliwon. Nah andaikan kita bisa bertabarukan merono tahtiman Quran dengan semangat volunteer, semangat relawanane di situ ngaji di situ kan luar biasa. Dan itu terjadi berjalan. Yang kemudian karena berangkat dari semangat pengalaman Jumat Kliwon sebelum Lebaran, khataman Quran di sana, terus anak tahlilan ya. Nah, terus kemarin Jumat Kliwon kemarin dilanjutkan. Hanya pas kebetulan tidak ngerti ada agenda lain dari pagi sampai jam sore itu hatmil Quran dilanjut rencananya pantahlilan jam 4 atau berasar. Jebule anak tahlilan di kanan pas ngajinya juga belum rampung. Terus kamu tetap masuk kawan imam jere orang bisa sore, mintanya jam 9. Yang kemudian kita langsungan wasilah dan tahlilan di sana jam 9 malam atau bar isya. Nah posisi di situ bagaimana bisa menyesuaikan atau bisa menseiramakan dengan semangat membangun rohani batinnya wong sing urip lewat jalur keberkahan karo Gusti Allah wasilah para sesepuh-sesepuh di sana.
jenengan yen dablek ya, tapi jenengan yen nurut karo Biwasri, nurut dan ya karo Pak Hasan gitu kan. Ya, untuk kekayaan nyenengi teman pasti wong tua juga sabalike. Ya, sabalike yang kita takdim, kita demen mendoakan ngirimi doa terus, insya Allah bakal sah. Balik muga deh, saya minta bisa dirumuskan antara NU, pengurus wakaf dan semangat rohaniah masyarakat Jagal Beni, khususnya Jakartamu, ahlul makom makbaro Jakartamu sini. Kira-kira ibu-ibu kalau diajak semangat membangun rohaniah, itu tadi sudah saya sampaikan, di bangun kayak gini kurangnya apa? Jangan-jangan salah satu kekurangan kita itu kurang menjunjung tinggi matur nuwun karo para syuhada, karo para aulia, karo para sholihin yang ada di kuburan, karo sesepuh mbah kita, mbah buyut kita, wong tua kita sing nang kana. Sehingga kita uripe itu kayak mak-makan, uripe kayak tidak ada satu rasa kenyamanan, keayam tenteman, ada yang kurang apa barangkali kurang mampu menggugah semangat rohaniah dan batinnya. Dalam rangka itu, kalau bukan ikut-ikutan yang kedawon, bukan ikut-ikutan yang sing lagi jadi fenomena di mana-mana kuburan itu rame. Nah, ini Mas Bandot dari Mas Dimas, Mas Kritik, Mas Novi dan Mas Aceh itu bisa ikut menyponsori 1 bulan sekali. Entah, saya nggak ngerti itu programnya NU atau programnya pengurus kuburan atau programnya pengurus masjid. Yang pasti itu adalah semangat rohaniah masyarakat Jakartamu untuk bertabarukan di makbarah lingkaran kepribadian itu dirumuskan Pak Kubur sehingga tidak gandekan. Kalau saya berharap ya kita sudah punya modal, masyarakat Jakarta sudah punya modal, katakan kalau Jumat Kliwon tetap khatim Quran dilanjutkan nanti jam 4 ya, jam 4 ibu-ibu, kira-kira kalau Kamis sore, kalau berarti Mbak Turyani kalau Mbak Marupah itu, kalau Kamis sore itu kan jam iyahan. Sehingga ini balik jam iyahan langsung di kuburan itu kepikiran. Ya, sholat jizid. Nah, umpamanya kayak gue, ya, di Lutso. Jadi jam 4 atau ditetapkan jam 4 atau tengah 5 berbondong-bondong baik ibu-ibu atau bapak-bapak berkumpul berjibun di kuburan. Dia bedakan diatur. Kita pangelompoknya kaning pintu gerbang kaning Gapura, pangelompoknya ning makam Mbah Sandria, pangelompoknya mana ning makam Mbah Taslim, los nindi. Ya. Yang penting hadir. Cuman pertanyaannya yang perlu dirumuskan, apakah engkau sing mimpin tahlil ning kana yang Ustaz Suturi, yang sing mimpin ning Mbah Sandria ya mantune mereka. Ya mimpin. Iya nah, saya mantune ya. Lah iya baca kan kono ya. Lah sing mimpin yen Bang Kidul dan Mas Suri. Dan apa jam 4 itu ning kana moni ning kono moni ning kana moni bareng? Apa kepipet? Lah monggo dirumuskan itu. Nah, permasalahannya kan itu bagaimana? Satu, nah, belum bisa menggerakkan, menghadirkan, mencolek masyarakat untuk demen seneng tabarukan di kuburan begurung beres. Si rebutan jadi imam tahlil di kuburan. Nah, ini coba dirumuskan. Dan itu menjadi satu aksi nyata. Saya yakin ketika masyarakat Jakartamu itu setiap bulan sekali, ya, terutama di Jumat Kliwon, di samping setelah itu mau di kuburannya dewek atau sebelumnya itu di kuburan dewek, secara masif itu kumpul remojong jumeran siapa para Mas Nomi CS? Ziarah kuburan bareng di kuburan rame-rame tiap sebulan sepisan. Nah itu coba dimatengkan. Nah, tempat orang jadi masalah paling gerbang paling gede.
judulnya bersatu di bawah satu panci NU dalam rangka untuk menangkal gerakan-gerakan serangan-serangan Wahabiyah, gerakan-gerakan yang mentegesekan bahwa itu semua adalah musuh Islam. Kita tunjukkan nyalinya. Kira-kira begitu ya. Ya, harapannya seperti itu, dan desa akan terus berada di balik itu semua untuk mendorong semangat rohania, semangat batiniah, sehingga dengan kita perseimbangkan semangat jasadiah, semangat zahiriah dan semangat batiniah rohaniah akan seimbang. Saya yakin akan menemukan satu ayam tentrema, akan menemukan satu kedamaian, akan menemukan satu kenyamanan dalam kita berbangsa dan bermasyarakat. NU akan tercatat dan menjadi kekuatan civil society yang akan didengarkan baik oleh masyarakat sing urip nyata, apalagi karo sing wis lakas yang jero-jero kuwi wong masyaallah masyaallah. Jakartamu jangan buat main-main. Kiranya kurang lebihnya nyuwun bing wawunden wallahu bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.